zaman sekarang, we will not own anything, rumah, mobil, dan lain-lain. Berarti kalau misalnya that's the case, itu bakal jadi status baru, and the whole financial strategy berubah. Kayak buat orang-orang itu, di luar dari privilege conversation access, what should be. Tapi dunia ini berputarnya jauh semakin lebih cepat ya. Sekarang kan ada banyak major events ya, dan banyak orang tuh nggak tahu nih bertepatan pas nanti 2050. The world, new world order lah. Sekarang US number one, kelihatannya China mau number one. Terus the AI revolution, ini kan gila banget. Itu ada the great wealth transfer dalam sejarah umat manusia. Terus Indonesia lagi ada pemerintah baru, reform. Jadi semua tuh kayak lagi berubah ke arah 2050. Terus 2050 menurut gue kayak this is gonna be the new standard. Kalau dulu standarnya kita pas muda kerja, rumah, keluarga dan lain-lain. Sekarang udah gak bisa pakai standar yang sama sih. This is actually the talk within us only, atau kayak orang yang maksudnya middle level gitu loh. Karena middle low maksudnya yang selalu mereka pikirkan tetap sama dulu dan sekarang gitu kan. How to besok mesti gimana, makan apa, kerja apa, segala macam. How do you maksudnya relate it gitu loh. Gue jadi narasumbernya, lupa gue. Iya, narasumbernya ya. Karena how do you relate all these major events tuh ke hidup sehari-hari. Maksudnya orang biasa aja di Indonesia. Mungkin yang beda di zaman sekarang adalah pemerataan informasi. Kalau dulu cuma elitis lah yang tahu what's going on, terus ya masyarakat biasa ya mereka terima nasibnya aja. Ya udah kalau ada kerjaan-kerjaan, kalau ada opportunity investment. Tapi karena sekarang information udah gila banget, jadi kayak sekarang udah nggak tahu standarnya apa. Munculnya inovasi atau status quo baru harus runtuh status quo lama. Dan proses peruntuhan yang lama ke yang baru, benang merahnya tuh informasi. Gue gak pernah menyangka Trump tuh, maksudnya Presiden Trump bakal se-ngefek itu ke dalam hidup gue gitu. Nah, itu benar. People don't realize. Kan orang pas kita bahas, itu urusan Amerika sama China gitu. Tapi ternyata impact dan ini real case-nya gitu. Ya ke Indonesia dan LPDP personally gitu loh. Nggak, kalau si Trump ini intinya dia kirim surat lah ke banyak unit ke semua unit di US kayaknya. Habis itu dia bilang bahwa lu harus clubs yang diversity, equality, which is kayak LGBTQ gitu, lu harus trim it down gitu, hilangin something like that. Terus juga kalau ada employee atau students yang begitu, lu harus lessen the influence, something like that. Dan akhirnya Trump ngancem untuk kayak, kalau lu nggak bakal begitu, gue bakal tarik funding dari lu, dan lu juga nggak bisa issue visa untuk international students. Jadi international students yang sekarang belajar di Harvard dan akan masuk, itu terancam untuk visanya dicabut. Tapi kalau misalnya visa yang dicabut gitu, kita nggak bisa kesana, dan yang udah sekolah di situ harus dideport, balik pulang. Tapi you're going to the States in a very interesting time. Lagi pas ada culture wars seperti ini yang terjadi. Dan ini bukan hanya permulaan dari culture wars yang akan terjadi. Nantinya gue prediksi akan masuk ke berbagai area, Hollywood lah, all the social music, everything. I think kita juga kalau gue baca-baca bukan hanya perguruan tinggi yang sekarang ada culture wars yang terjadi di Amerika Serikat, tapi juga sekarang arts museum itu juga sedang terjadi hal yang sama juga. Yaitu adalah ideological war di sana. So I think you're going to be in the US in a very interesting time melihat culture wars yang terjadi. Dan menurut gue bukan hanya di Amerika Serikat sebetulnya. The culture wars is happening globally actually. It's actually happening globally in different ways lah. Triggernya apa ya? Triggernya is it ada the AI revolution di sana, atau triggernya karena emang lagi mau the toppling down of the hegemony with China? Exactly. I think it's the idea that the last 10-20 years itu globalization everywhere. Internet, proliferation of internet kemana-mana. Gitu. Sampai ada perusahaan kayak Shein, Temu yang bisa cross border punya production di China, dia jualnya ke Amerika Serikat. Dan dalam 1 tahun terakhir, 12 bulan terakhir, 80% dari kepala negara dunia they went through an election, antara mereka berubah atau mereka di-elect ulang lagi gitu. Jadi ini sekarang umpamanya the chessboard is set. The game has just started. Jadi all this uncertainty that's happening ini hanya permulaannya, dan dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan menjadi main eventnya gitulah kira-kira. Tapi itu yang interesting tau. Kayaknya baru belakangan ini kita lihat as Indonesian ya, kita mulai tertarik sama aware isu-isu global kayak gini. Sebelumnya tuh kayak ngerasanya kayak Indonesia tuh kayak tertutup gitu kan. Walaupun kalau secara ekonomi kan kita memang gak gitu impacted. The pedang bermata duanya, why we're not so integrated ke the world's financial system. Kalau ada kenapa-napa kita cuma impactnya kecil gitu. Misalnya kemarin ekspor kita ke US kan 2,5%. Ya kan kecil kan gitu. Tapi karena informasi ini udah mulai merata, it affects the consumer behavior. It affects decision making finance-nya mereka. Mereka mungkin gak terjadi apa-apa di Indonesia nih, tapi kok dunia lagi amburadul ya, kok kelihatannya ada perubahan ideologi ya, jadi mereka jadi membuat keputusan yang baru snowball impact ke Indonesia. Kayak sekarang misalnya, with
banyak youtuber kan ngomongin fear dan lain-lain, termasuk kayak Raymond Chin, nggak tahu itu siapa tuh. Tapi kan iris what it is. Itu yang pelan-pelan jadi kayak orang tahan buying powernya mereka. They realize jobs is gonna be difficult. Jadi mereka tahan duitnya mereka. Makanya orang ngantrinya bukan beli baju lebaran tapi ngantri beli emas ya. Oh iya. All time high itu. Itu fenomena menarik sih. Bukan hanya itu loh, bahkan kripto yang real world asset yang underlyingnya emas itu all time high juga. Demand-nya, yes. Jadi ini volume si PaxG yes, ya. Yes. Jadi ini emas dalam bentuk fisik untuk yang mass market, baik pun yang sudah dalam bentuk digital ledger gitu sama juga gitu loh. I think it's just cycles. This is probably the first cycle yang kita bisa that we're aware and that we remember. Itu kira-kira. Oh, benar. Jadi menurut gue ini hanya cycles. Jadi kalau kita melihat cyclicality di mana, kita biasanya pikir kita tukang buah atau agriculture itu kan ada cycle-nya, atau apa namanya natural resources ada cycle-nya. Tapi ternyata ekonomi dunia juga ada cycle-nya juga. And what's driving it is human behavior. People go from consumption, overconsumption, underconsumption, and back again and again. Tapi mungkin yang tadi kayak Feli bilang, yang berubah sekarang adalah siklusnya jadi very quick. Yes, it's much quicker gitu. And I think it kind of represents where the world is moving towards. There's a globalization, dan sekarang the opposite is now protectionism pindah balik ke dalam gitu. And the main point, the whole title of what's happening in the world is the US versus China. Yeah. Everything revolves that theme today, even the culture wars itu revolving around US versus China. Itu benar sih.